Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami dalam loh hati kami supaya kami memahami apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Ini masih seputar bukti kebangkitan Yesus yang ditemukan di dalam kubur, ya. Oke, baik, mari kita mulai Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, nah, saudara, Markus 16 ayat 9, ya, itu hanya menceritakan bahwa Yesus setelah bangkit pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu ditulis oleh Markus 16 ayat 9. Tetapi tidak diceritakan tentang bagaimana detailnya penampakan tersebut. Nah, Injil Yohanes menceritakan penampakan tersebut secara detail. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kita Markus menuliskan bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria, tapi nggak secara detail. Hanya dikasih tahu pertama-tama menampakkan diri kepada Maria. Nah, Injil Yohanes ini ya, ini yang menceritakan secara detail ya. Jadi kalau kita ingat pelajaran minggu lalu, eh, Maria sampai ke kubur duluan, ya. Lalu dia lihat semua udah kosong, dia cepet-cepet lari, dia kasih tahu Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes datang lagi, datang ke sana, Maria ikut lagi rupanya. Nah, Petrus Yohanes, oh iya bener nih apa yang Maria ngomong, dia pulang. Nah, Maria tetap stay, tetap tinggal di sana, ya. Nah, itu sebabnya Maria melihat kubur itu kosong, ya. Maria kembali lagi, ia tidak kembali lagi ke rumahnya tetapi ia tetap tinggal di kubur itu, ya. Memang tidak diragukan kasihnya, kehausannya yang begitu besar kepada Yesus, ya. Petrus, Yohanes balik, dia tetap di situ, ya. Dia di situ, dia menangis. Sebuah kesedihan dan ketulusan dalam hati Maria yang begitu luar biasa. Dia sudah tahu mayat Yesus tidak ada di sana lagi, tetapi ia tetap menjenguk ke dalam kubur, ya. Saudara, kita bisa menangis dan bersedih, tetapi belajarlah dari Maria. Kita dalam hidup ini bisa menangis, bisa bersedih. Tapi please saudaraku ya, jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Ingat, ini kita harus belajar dari Maria. Maria bisa sedih. Maria udah lemes, dia nggak tahu, aduh Tuhan nggak ada yang ngambil. Dia panggil Petrus dan Yohanes datang, mereka pulang, dia tetap di situ. Ya, dia menangis, dia tunggu di situ. Dia bisa dalam keadaan sedih, tetapi Maria tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Ya, ini eh, kita bisa melihat bahwa tangisan, kesedihan, kesusahan hati tidak dapat menghentikan Maria dalam mencari Tuhan. Ini satu sikap yang saudara dan saya harus belajar, ya. Kadangkala dalam beban hidup yang begitu menghimpit hidup kita, kita jadi berhenti mencari Tuhan. Ada sebagian orang lagi yang malah protes. Katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan ada. Kok aku ditinggalkan sendiri? Kok aku tidak menemukan dia? Tapi percaya saudara ya, kita belajar dari Maria. Ya. Kesedihan, kesulitan, kekelaman hidup tidak boleh menghentikan kita dari mencari Tuhan. Oke. Ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi waktu dia melihat ke dalam, ada dua malaikat yang duduk. Satu di posisi kepala Yesus, mayat kepala Yesus diletakkan, satu di posisi kaki. Maria melihat ada dua malaikat berpakaian putih duduk di bongkahan batu tempat mayat
Yesus digeletakkannya. Jadi kalau dikatakan kubur Yesus itu jangan saudara pikir kubur yang digali, enggak, itu digeletakkan dalam tanah ya. Makanya ini sedikit intermezzo saudara ya. Ini kalau saudara tanya sama saya ya, orang Kristen itu kalau mati boleh nggak dikremasi? Apakah harus kubur? Karena katanya ada yang bilang kalau dikremasi nanti pada saat kebangkitan tidak bisa dibangkitkan karena tubuhnya udah dibakar habis. Ini betul-betul statement yang sangat tidak masuk di akal, saudaraku. Aduh, ya. Ini nggak ada urusannya. Saya berikan argumen, kita dikubur karena Yesus juga dikubur. Tolong, Yesus itu digeletakkan, bukan dikubur dalam tanah, ya. Nggak masalah, mau dikubur boleh, mau dikremasi juga nggak ada masalah, saudara. Ya, masa Tuhan sebegitu miskinnya sampai kalau orang dikremasi nanti tidak bisa dibangkitkan? Loh, gimana nggak bisa dibangkitkan? Kita itu dikasih tubuh yang baru. Nggak ada urusan dengan tubuh yang lama, belum lagi. Kalau kayak apa itu, yang pesawat lagi terbang tiba-tiba ditembak rudal di atas, semuanya tubuhnya hilang. Masa kalau ada orang percaya gara-gara kena rudal dia tidak bisa dibangkitkan? Atau kalau yang jatuh dimakan hiu, aduh saudara ya, kebenaran itu jangan diartikan sedemikian dangkal. Kalau saudara sejahtera untuk dikubur, silakan dikubur. Tapi kalau saudara sejahtera untuk dikremasi juga nggak apa-apa ya. Jangan yang maunya dikubur nanti menyalahkan yang orang kremasi, malah ditakut-takutin. Katanya nanti tidak bisa dibangkitkan. What a nonsense statement seperti itu. Itu statement yang sangat tidak masuk di akal lah saudara ya. Oke, kita teruskan. Itu hanya intermezzo ya. Nah, saudara, malaikat ini menampakkan diri untuk ada hal yang pertama, yaitu memuliakan anak, memuliakan Yesus, dan menyemarakkan hikmatnya. Kenapa? Allah anak kembali ya, bangkit dan akan kembali diangkat ke sorga. Dan para malaikat punya tugas untuk mengiringnya seperti ketika ia datang ke dalam dunia. Waktu Yesus datang saat kelahirannya, didahului oleh para malaikat. Sekarang dia bangkit akan kembali ke sorga. Para malaikat juga mengiringinya. Ya. Dan kehadiran para malaikat itu juga untuk menghibur orang-orang kudus yang sedang dalam duka cita. Memberitahukan pesan Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Serta mempersiapkan hati mereka tatkala mereka akan berjumpa Yesus yang sudah bangkit itu. Wah, jadi ini untuk menghibur orang kudus, saudara ya. Saat kelahiran Yesus pun, malaikat membawa pesan bahwa juru selamat akan datang ke dalam dunia. Mempersiapkan hati Maria tatkala juru selamat itu datang. Ya, dulu mempersiapkan hati Maria ibu Yesus bahwa juru selamat akan hadir. Sekarang saudara ya, dia datang untuk mempersiapkan hati orang-orang percaya, hati Maria pada saat itu. Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus. Tatkala dia akan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Saudara, sekali lagi, Yesus itu juru selamat yang datang ke dunia. Jangan dengarkan pendeta seterkenal apapun kalau dia mulai berkata, Yesus itu manusia biasa yang dilantik jadi Tuhan. Saya harus katakan, itu sampah teologia dari abad ketiga, abad keempat. Itu penyesatan, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus itu Allah sendiri. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia itu firman, ya. Dia logos yang bersama-sama dengan Bapa yang mengambil natur manusia, mengambil rupa manusia. Yesus itu bukan manusia yang dulunya nggak ada. Dia hanya manusia biasa, terus dilantik jadi Tuhan. Enggak, ya. Makanya ketika Yesus mau datang, ada malaikat yang mendahului dulu. Kasih tahu, juru selamat dunia akan datang. Tetapi ketika dia mau kembali, malaikat juga mengiringinya. Malaikat tersebut berpakaian putih, menunjukkan kemurnian, kekudusan mereka. Malaikat ini juga duduk di dalam kubur, bukan di luar kubur. Itu juga mengajarkan kita apa? Orang percaya jangan takut sama kubur. Ya.
Nah, kalau saya katakan jangan takut sama kubur ini melambangkan dua hal. Ya, yang pertama, ada yang takut secara fisik, saudara. Ya, kalau lewat kuburan takut. Ya, enggak. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara tidak perlu takut dengan apapun itu, ya, dengan roh-roh apapun, sebab kita anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, saudara, ini mengajarkan tidak takut kubur, artinya tidak takut kematian. Sebab saudara dan saya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, akan dibangkitkan dalam Tuhan juga, kata Alkitab. Jadi kita tidak perlu takut, sekalipun harus menghadapi vonis dokter, harus menghadapi apapun dalam hidup ini, tidak usah menjadi takut. Ya, kebangkitan itu melambangkan kemenangan Kristus atas maut, melambangkan kemenangan Kristus akan kegelapan. Makanya kita tidak boleh sangsi, kita tidak boleh menjadi takut, kita tidak boleh menjadi getir dalam hidup ini. Ya, jangan takut sama yang namanya kematian. Ini maknanya kenapa malaikat itu ada di kubur. Kita tidak perlu takut dengan kubur. Orang yang tidak di dalam Tuhan itu takut dengan kubur, takut dengan kematian. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Tapi saya harus beritahu, orang yang di dalam Kristus itu kematian bukan lagi misteri. Kematian adalah pintu untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan hidup yang kekal itu adalah kepastian, bukan spekulasi, bukan ada nggak ya, kira-kira, coba-coba. Enggak, hidup yang kekal itu kepastian bersama Kristus. Ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, saudara ingat minggu lalu waktu waktu Maria pertama kali ke kubur, balik lalu dia mendapati kubur itu kosong, dia lari menghampiri Yohanes dan Petrus. Maria bilang, "Tuhan telah diambil." Sekarang ketemu malaikat ngomong hal yang sama lagi. Tuhan telah diambil. Statement Maria ini memang menunjukkan dia kurang iman dalam hal ini, ya. Dia belum memahami apa yang Yesus katakan. Dia belum ngeh, belum sadar, saudara. Belum ngeh, belum sadar. Maria pasti orang yang juga sudah sering mendengarkan Yesus akan bangkit, tapi dia masih belum ngeh. Sampai ketemu malaikat pun dia belum ngeh. Makanya dia bilang, "Tuhanku telah diambil orang lain." Kalau dia ngeh, dia nggak ngomong gini, dia tahu Yesus sudah bangkit. Ya, tapi kita bisa melihat satu hal begini, saudara, ya. Dalam kurang imannya dia, dalam ketidakmengertian dia, tapi satu hal yang tidak bisa kita nafikan atau kita ignore, yaitu bagaimana ada kasih ketulusan yang besar dari Maria. Ya. Duka cita Maria ketika dia tidak bisa menemukan Tuhannya ini bukan duka cita yang dibuat-buat. Ini duka cita yang lahir dari hati yang paling dalam. Ya. Malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini menunjukkan, ya, pernyataan ini menunjukkan adanya belas kasihan kepada orang kudus. Ya. Sekaligus juga teguran, kenapa harus berduka cita? Mengapa ia menangis? Mengapa ia tertekan? Ya. Pertanyaan yang disampaikan malaikat kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini juga merupakan pintu gerbang yang bisa mengubah ratapan Maria diganti jadi nyanyian. Kain kabung dibuka menjadi sukacita, saudaraku. Ya. Oke, kita teruskan terlebih dahulu ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Penampakan Kristus ketika ia sedang berbicara atau ketika Maria sedang berbicara sama malaikat. Saudara bisa lihat ada 3 hal secara singkat yang kita bisa lihat. Kristus sendiri yang turun tangan menampakkan diri kepada Maria. Kristus sendiri turun tangan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Orang yang mencari Tuhan
pasti akan menemukan Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan, ya, dengan kelaparan, kehausan, ketulusan, pasti akan menemukan Dia dan tidak akan sia-sia. Itu dialami oleh Maria dan orang kudus sepanjang zaman. Milikilah kelaparan, kehausan, keseriusan dalam mencari Tuhan. Ya, dalam mencari Tuhan itu semangat kita harus jauh melebihi kita mencari nafkah dan mencari apapun di muka bumi ini. Hal yang kedua, seringkali orang yang tekun mencari Tuhan, ya, akan mendapatkan lebih dari apa yang ia harapkan. Saudara, Maria datang ke kubur Yesus. Apa yang ingin dia lihat? Mayat Yesus. Apa yang ia dapatkan? Yesus yang sudah bangkit. Makanya orang yang tekun mencari Tuhan seringkali mendapatkan lebih dari apa yang dia kira. Lebih dari apa yang dia harapkan, saudara. Yang Maria cari cuma mayat Yesus. Yang ia dapatkan Kristus yang sudah dalam keadaan bangkit. Luar biasa. Yang ketiga, benar apa kata Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ya. Apalagi orang-orang yang remuk hati, patah hati disebabkan oleh kerinduan, kehausan untuk mencari Dia. Betul, Maria ada dalam stage of ignorance-nya, ketidakmengertiannya, kelalaiannya, quote and quote kebodohannya, karena dia udah pasti sering mendengar Yesus akan bangkit. Tapi bisa nggak sadar. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam ada sebuah ketulusan, ada sebuah pancaran kasih, bahwa dia melakukan itu, dia betul-betul haus mengasihi Tuhan. Ya, hatinya patah, remuk dalam kerinduan mencari Tuhan. Saudara, percayalah, Tuhan itu lebih dekat dari apa yang kita sadari. Seringkali kita merasa Tuhan gak bersama kita. Tapi percayalah, Christ in you, the hope of glory. Begitu kata Alkitab. Kristus ada dalam kita. Tuhan sesungguhnya dekat dengan kita. Tapi seringkali kita yang gak menyadari seperti Maria. Yesus ada di situ, dia tidak sadar, bahkan dia tidak mengenali, saudaraku. Ya. Nah, makanya kesadaran akan Tuhan itu jauh lebih penting, saudara. Ya, oke, ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tadi malaikat yang bertanya, sekarang Yesus sendiri yang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Nah, lihat. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Malah dikira tukang kebun, saudara, ya. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ya, Maria pikir ini lagi tukang kebun nongol. Ya. Ya, tukang kebun di situ pasti penjaga taman upahan Yusuf Arimatea. Ini kan kubur milik Yusuf Arimatea. Saudara, ketika pandangan hidup kita gelap dan berkabut, seringkali kita salah menggambarkan Kristus bagi diri kita sendiri. Dan kita bisa suka salah mengartikan cara-cara yang dipakai Tuhan dalam pemeliharaan dan anugerahnya. Makanya saudara, harus peka dengan Tuhan. Harus punya kesadaran akan Tuhan. Seringkali anugerah pemeliharaannya itu selalu nyata sebenarnya di sekeliling kita. Tapi kita aja yang gak menyadari. Saudara pernah pikir gak? Kita bisa menghirup oksigen gratis. Kita bisa menghirup udara segar. Itu saja pemeliharaan Tuhan loh, saudara. Itu saja pemeliharaan Tuhan. Itu saja pemeliharaan Tuhan. Nah, tapi seringkali kita berpikir, Tuhan ninggalin aku, Tuhan gak ada sama aku. Kesadaran akan Tuhan itu yang perlu kita bangkitkan. Ya. Nah, tapi saya menarik di sini, kalau saudara perhatikan ya, lihat watak lemah lembut dan rendah hati dari Maria. Kenapa saya katakan dia lemah lembut dan rendah hati? Dia kira orang yang di belakangnya siapa? Tukang kebun. Ya kan? Tapi bagaimana cara Maria memanggil tukang kebun? Ini. Ya, memanggil orang yang dia pikir tukang kebun. Ya, tukang kebun ini bukan jabatan yang tinggi, saudara. Tapi Maria memanggilnya dengan kata Tuan. Itu kalau dalam teks Yunani kurios, Tuan. Jikalau Tuan mengambil, lihat bagaimana
cara Maria menghargai orang kecil. Bagaimana cara Maria give respect to others. Ya, bagaimana cara Maria menghargai, menghormati. Ia tidak semena-mena, ia menghormati semua orang. Bahkan ia sangat berharap pada orang yang dipandang kecil oleh orang pada umumnya, supaya dia bisa menemukan tuannya atau Tuhannya. Saudara belajar dari Maria, merespek setiap orang. Ingat, nilai semua orang di hadapan Tuhan itu sama, darahnya sendiri. Jangan kita mengecilkan orang karena kedudukan posisi fasilitas yang ia miliki. Ya, belajar dari Maria. Orang yang dia pikir tukang kebun pun dia bisa hormati. Ya. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, gini, di ayat yang tadi, Yesus ngomong agak panjang loh, Maria nggak kenal. Tapi ketika Yesus langsung berkata, Maria, kok Maria bisa notice? Apakah Yesus mengubah suaranya? Menurut saya gitu, saudara. Ya, saudara, kita kan contoh sama orang yang kita udah kenal. Sekali telepon, halo, ya, kan tanpa disebut nama kita bisa kenalin. Ini Yesus sudah ngomong berkalimat-kalimat, Maria kagak sadar loh. Tapi begitu dipanggil Maria, sebagaimana Yesus biasa memanggilnya, Maria langsung berpaling ke orang yang tadinya dia pikir tukang kebun itu, langsung mengenali. Makanya dia langsung manggil, kamu nih guru. Apa yang bisa kita belajar, saudara? Perkataan yang Yesus ucapkan ini pasti tegas dan hangat di hati. Ya. Menurut saya kemungkinan ia mengubah suaranya. Tidak lagi seperti penjaga taman, saudara, ya. Dia mulai berbicara kepada Maria seperti biasa ia berbicara kepada Maria. Memang betul, Kristus menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dombaku mengenal suaraku. Ya. Ketika Yesus berkata-kata, Yesus berfirman, dombaku mengenal suaraku. Cukup satu kata saja. Bila kata itu adalah pernyataan pewahyuan Tuhan, pasti dapat dikenali dan mengubah domba-domba Tuhan. Sekalipun hanya satu kata. Yesus hanya berkata, Maria. Wah, langsung set, itu dapat dikenali dan mengubah. Karena Maria memang domba Tuhan. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebelum aku pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan memegang aku, bukan berarti tubuh kebangkitan tidak dapat dipegang. Sebab dalam kesempatan lain, beberapa perempuan memeluk kaki Yesus yang telah mengenakan tubuh kebangkitan. Itu ada di Injil Matius 28 ayat 9. Kenapa Yesus tidak kasih Maria menyentuhnya, memegangnya? Karena begini, saudara. Maria pada saat itu masih berharap dia bisa bergaul dengan Yesus seperti dulu. Inilah kekeliruan yang harus diluruskan. Sebab setelah Yesus bangkit, Yesus akan berangkat ke sorga. Maria harus belajar bergaul dengan Yesus secara rohani. Makanya Yesus harus meluruskan kekeliruan ini. Bahwa Maria, kamu itu udah gak bisa lagi bergaul sama aku dulu secara fisik. Makanya begitu kamu tidak temukan mayat aku, kamu langsung bilang, Tuhanku telah diambil orang loh. Gimana? Sekarang Maria harus belajar untuk bergaul secara rohani. Karena Yesus akan berangkat ke sorga. Maria tidak akan bisa melihat lagi secara fisik. Kalau Maria mau bergaul, harus belajar bergaul secara rohani. Ya, Yesus membimbing Maria apa yang harus ia lakukan. Ya, bukan hanya diam di sana menikmati kebersamaan bersama Yesus, enggak, tetapi Maria harus memberitakan, membagikan kabar sukacita ini. Orang Kristen, Anda bukan hanya duduk diam di kaki Tuhan, itu hal yang penting, tetapi ada saatnya juga Anda perlu membagikan Injil kerajaan kepada banyak orang, membagikan berita sukacita kepada banyak orang. Ya, aku pergi kepada Allahku dan Allahmu. Artinya apa? Artinya supaya dia sendiri menjadi Allah dari orang-orang yang ditebus.
untuk menyelamatkan mereka. Ringkasan seluruh perjanjian baru adalah bahwa Allah akan menjadi Allah bagi kita semua, bukan milik eksklusif orang-orang Yahudi. Dan Kristus adalah jaminan dan kepala covenant. Makanya, karena Kristus ikut mengambil sifat ilahi, maka Bapa Kristus adalah Bapa kita. Kristus juga mengambil sifat manusiawi, maka Allah kita adalah Allahnya. Ya. Ayat terakhir, Injil Yohanes 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria melaporkan tepat seperti apa yang dilihat dan didengarnya. Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan, yaitu mencari-cari tubuh yang mati. Bukankah Yesus sudah berkali-kali berkata bahwa ia akan bangkit? Percayalah kepada dia, kebangkitannya adalah jangkar pengharapan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Roh Kudus yang memetraikan kebenaran ini dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Amin. Saudaraku, saya menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah raya Lifehouse Community di Wang Plaza lantai 2. Khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya jam 10 pagi. Ada Youth Ministry dan Sunday School juga. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.